Ya, baik. Kita akan nyanyi sama-sama. Ya, baik. Kita akan nyanyi sama-sama ya. Lagunya Yesus Kekuatan. Terima kasih Yesus, kami rindu menyembahmu, kami rindu hadiratmu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih. Hanya Engkau Juru selamatku, Kau Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu,
Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Yesus Tuhan, Kau Bapa sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Hanya Engkau Yesus Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, terima kasih kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Engkau Bapa dan sahabat bagi setiap kami. Oh, terima kasih Yesus. Kami selawatan, kami urapan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya di hidup kami Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan selamanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you, Jesus, in the highest place. Kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar setia-Mu bagi setiap kami. Oh, sana bagi-Mu Yesus, Kau yang layak disembah selamanya. Oh, terima kasih Yesus, hidup kami Tuhan. Oh, setiap kami ya Tuhan,
Tuhan. Kami percaya Engkau yang peduli seluruh hidup kami ya Tuhan. Walau kami berada di dalam lembah kegelapan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Tangan-Mu itu yang selalu menuntun setiap hidup kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Mari sembah, katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yes, terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Engkau kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh kembali bersekutu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi dan situasi yang kami hadapi ya Tuhan, walaupun kami berada di dalam lembah kegelapan sekalipun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang setia. Engkaulah Tuhan yang sungguh baik bagi setiap kami. Engkau mengorbankan hidupmu bagi kami orang yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sore hari ini kami rindu untuk bersama-sama bersekutu. Kami rindu untuk bersharing ya Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulut kami bukan keluar karena hikmat dan pengetahuan kami yang terbatas,
tetapi oleh karena tuntunan daripada Roh Kudus, kami boleh sanggup bersaksi, kami boleh sanggup membagikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami persembahkan doa dan ucapan syukur kami ini kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya. Ya, shalom, selamat sore buat Kak Mei, kemudian Kak Feli. Ya, ini masih di rumah sakit ya Kak Mei ya? Iya, lagi dinas. Oh, aduh puji Tuhan, bisa ikut sempet-sempetnya ya. Wah, baik. Oke, pada sore hari ini mungkin saya akan berbagi sedikit ya. Hari ini tuh kita memasuki Minggu Palma ya. Mungkin teman-teman tahu ya, Minggu Palma itu saat Yesus memasuki Yerusalem ya. Dia disembah ya oleh orang-orang yang waktu Tuhan Yesus masuk di dalam Yerusalem. Tetapi itulah penyembahan yang terakhir buat Tuhan Yesus sebelum akhirnya dia harus menjalani yang namanya proses penghukuman dan penyaliban. Ya, ini saya ambil satu ayat aja dari Matius pasal 21 ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Nah, jadi dalam pikiran kita itu seorang raja itu pasti akan datang dengan kuda, ya, dengan mahkota, dengan apa ya, gagah berani, pasukan bajunya itu kayak ksatria, ya. Itu gambaran seorang raja zaman dulu di hadapan kita ya. Ya, tapi ini sangat berbeda sekali. Tuhan Yesus datang bukan dengan kuda, tapi Tuhan Yesus menaiki seekor keledai muda. Ya, jadi dia ingin menggambarkan bahwa seorang raja adalah seorang yang justru malah rendah hati. Itu yang dia ingin bedakan raja yang sebenarnya dengan raja yang ada di dunia. Apa yang bisa kita tarik dari ayat ini? Ya, ini bukan hal yang lazim bagi seorang raja, ya, tetapi ini hal yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya atau kita dengar sebelumnya, bahwa seorang raja menunggangi seekor keledai dan dia memasuki kota. Dan mereka memuja dia itu karena mereka berpikir inilah raja sebenarnya yang akan memerintah bangsa Israel. Tapi pada akhirnya mereka tahu bahwa dia adalah shalom buat Bu Indri, selamat sore. Ya, oke. Nah, pada akhirnya kita tahu bahwa ternyata Yesus datang untuk mengorbankan dirinya, ya, luar biasa sekali. Seorang raja mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, orang-orang yang berdosa ini. Ya, jadi ini gambaran seorang raja, ya, raja di atas segala raja. Ya, hari Minggu ini kita Minggu Palma, kita mau kembali merefleksikan, merenungi kembali betapa seorang raja, ya, dia datang dengan rendah hati, dia ingin mempersembahkan hidupnya buat kita. Ya, betapa baiknya dia kalau kita
renungkan kembali, rasanya sedih ya, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Apalagi kalau kita pernah lihat film-filmnya, ya, kita merasakan betapa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita ungkapkan ya. Itu suatu penderitaan yang luar biasa sekali ya. Tapi itu harus dia jalani. Nah, saya pernah bertanya ya, mungkin Ibu Indri sudah tahu jawabannya ya, bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, dia selalu memberikan roti dan ikan kepada anak-anaknya. Nah, bukan memberikan batu. Nah, saya mau nanya ini, kenapa kira-kira kalau Tuhan Yesus disalibkan ini, Bapa memberikan Tuhan Yesus roti atau batu, menurut teman-teman? Kalau menurut Kak Mei, apa? Memberikan roti atau batu? Roti. Ya, alasannya kira-kira apa nih Kak Mei? Jawabannya sih sudah benar sih roti, tapi alasannya saya pengen tahu nih. Biasanya kan Bapak Ya, kan sebab ya, yang jahat aja mengerti memberi yang terbaik untuk anaknya, bagaimana Allah Tuhanmu memberikan sesuatu yang baik untuk anaknya gitu loh. Yang jahat aja bisa kasih yang baik buat anaknya. ya betul sekali kami. Jadi mungkin dalam pikiran kita, kok Bapak memberikan Tuhan Yesus harus menghadapi penderitaan ya, sampai dicambuk, sampai ya. Shalom Kak Iva, selamat sore Kak Iva. Sudah lama bertemu kembali. Iya, shalom Kak Mario. Iya, puji Jadi, Tuhan. waktu Ya. luang juga. Sudah Ya. lama juga tidak ikut. Iya, oke, puji Tuhan Kak Iva bisa hadir ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi betul sekali Kak Mei ya. Mungkin kita berpikir Bapak harusnya memberikan batu karena Tuhan Yesus mengalami penderitaan ya. Waktu Tuhan Yesus malam-malam berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa sampai mencucurkan keringat yang bahkan keringat itu ada tetesan darah. Itu betapa Tuhan Yesus itu mengalami suatu ketakutan yang luar biasa, ya, suatu kegetiran yang luar biasa. Tetapi dia harus menjalani ini semua demi keselamatan umat manusia, ya. Dan ada kekuatan yang Bapa berikan kepada dia. Nah, saat itulah kita menyadari, oh iya, ternyata Bapa memberikan roti buat kita itu melalui Tuhan Yesus itu tujuannya hanya untuk menyelamatkan kita. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita, kita masih ada di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Ya, tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini selain Tuhan Yesus yang bisa sempurna melaksanakan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus ya, melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia menyempurnakan hukum Taurat itu menjadi hanya satu kata. Apa? Namanya kasih ya. Kasih menyempurnakan semua hukum Taurat ya. Jadi apa yang kita mau teladani menjelang Paskah ini, yuk mari kita merenungkan kembali momen-momen di mana di saat-saat Paskah Tuhan Yesus harus menjalani penderitaan, kemudian dicambuk, kemudian dia memikul salibnya, dan akhirnya dia harus dipaku di kayu salib ya. Kita merenungkan kembali betapa penderitaan itu luar biasa. Kita ini manusia yang jahat, kita ini manusia yang berdosa, kita nggak layak mendapatkan anugerah itu. Tetapi sungguh Tuhan Yesus memberikan itu dengan cuma-cuma. Keselamatan itu dia berikan dengan cuma-cuma. Ya, siapa yang mau percaya, yang mau beriman sama dia,
keselamatan itu dia berikan dengan cuma-cuma. Dia tidak memberikan syarat apa, tapi dia memberikan dengan cuma-cuma dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Oleh karena itu, yuk mari menjelang Paskah ini kita kembali merefleksikan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan Yesus, ya. Apa yang sudah kita lakukan yang paling utama itu adalah yang tadi, ya, kasih, ya, kasih. Karena Tuhan Yesus punya perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kemudian kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita nggak mengasihi, berarti kita berdusta, kita menipu Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama kita, ya. Jadi kalau kita nggak mengasihi orang lain, tapi kita bilang kita mengasihi Tuhan Yesus, itu sama saja bohong, ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka manifestasi daripada kasih kita itu adalah kita mengasihi orang lain, ya, baik keluarga kita, teman-teman kita, maupun sesama kita dimanapun kita berada. Jadi kita harus mengasihi sesama kita. Itu mungkin yang saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, mungkin dari Ibu Lydia. Oh, belum menyapa ya. Iya. Yang lain dulu. Oh ya, baik. Yes. Dari Kak Mei nih, mungkin mau sharing, boleh Kak Mei? Apa ya seringnya? Ya, seberat apapun cobaan atau ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, ya jangan pernah putus asa. Karena kenapa? Hidup kita itu sungguh sangat berharga di mata Tuhan, sampai segitunya dia nebus kita loh. Gitu. Dia sampai istilahnya dia tanggung kesalahan semua banyak orang, istilahnya dia mau kita selamat gitu. Itu segitu berharganya hidup kita buat dia gitu. Jadi tolong pergunakan hidup kita sebaik-baik mungkin. Apapun badai cobaan yang kita hadapi, kita harus semangat, harus mengandalkan Tuhan, bahwa kita teruskan apa yang menjadi bagian kita, biar Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian dia. Dan tetap harus percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin. Amin, yes, betul sekali ya Kak Mei, ya. Kita lakukan bagian kita, selebihnya Tuhan yang melakukan bagiannya. Yang penting kita punya iman, percaya, kita terus andalkan Tuhan, ya. Kita tidak usah takut, ya. Kalau kita ada di dalam lembah kelam, kita ada di dalam badai, badai dan sebagai macamnya, padang gurun, kita percaya Tuhan pasti menuntun langkah kita melewati setiap pergumulan yang kita hadapi, ya. Karena dia sudah menang, maka dia akan memenangkan kita, ya, sebagai anak-anaknya. Terima kasih banyak Kak Mei buat sharingnya sore hari ini, ya. Baik, sekarang kita ke Ibu Indri. Shalom Bu Indri. Shalom. Ya, ini lama sekali kita nggak berjumpa Ibu Indri. Ibu Lydia kangen nih. Tadi lagi diomongin Bu Indri. Kali kita ngomong, aduh ini Ibu Indri kemana ya, kok nggak pernah kelihatan gitu. Tuhan ya sekarang bisa muncul. Silakan Bu Indri. Shalom semuanya. Shalom. Ya, Shalom. berbenturan dengan tim yang lain. Saya minta maaf, tapi nanti ke depannya mulai di planning untuk tidak berbenturan. Waktu luar KBS. Terus ini sore ini juga bisa lancar ya. Waktu soalnya HP-nya terlalu tinggi, view-nya pasti hilang. Oh. Lagi rewel HP-nya.
dari tadi keluar masuk ya. Iya. Menanggapi yang tadi ya, kalau untuk saya ya selagi kita masih bernafas, kita yuk melakukan yang terbaik, menyenangkan untuk Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban banyak buat kita. Pengorbanannya itu tidak bisa dibayar dengan apapun, bahkan dengan kita itu tidak bisa ya, terlalu mahal apa yang Tuhan beri. Tidak ada cinta yang seperti yang Dia kasih buat kita semua. Dan ketika mungkin kita terikat dengan sesuatu, terikat dengan dosa, ya kita mungkin ada ya, atau kelemahan, atau mungkin kita tidak begitu menurut dengan firman ya, saya sendiri ya, nggak usah orang lain, itu harus kita benar-benar komit untuk memperbaiki sebagai apresiasi, menghargai pengorbanan Tuhan. Jadi kalau saya sering ketika berdoa itu saya bilang terima kasih Tuhan. Tidak ada cinta yang melebihi cinta Tuhan ya. Kalau saya masih bernafas, saya diberi kesempatan oleh Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau setiap orang juga boleh ya punya komit untuk lebih lagi bagaimana memperbaiki, bagaimana menggunakan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena terlalu besar yang Dia kasih. Ini juga nanti hari Jumat itu, makanya saya kemarin juga maaf kalau nggak bisa datang karena berlatih benar-benar persiapan Bu Indri. Aku juga minggu ya, saya berlatih benar-benar untuk acara ini menjelang Paskah. Iya. Saya bilang ke teman-teman semua, yuk kita persiapkan, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, itu. Makanya sampai hilang-hilang terus juga, terus ada juga grup baru yang juga ingin saya selalu hadir jam 10.30, menjadi istri yang baik, wanita yang baik, itu 10.30. Lingkupnya ya, lingkupnya keluarga juga umum, bagaimana kekristenan kita menjadi 24 Jadi saya satu hari kalau mau ikut Zoom di KBS juga yang lain tuh bisa sampai 3 belum aktivitas yang lain, latihan choir dan lain-lain, sangat-sangat sibuk. Tapi saya bersyukur karena apa ya, tetap fresh, tetap sehat. Amin. Ya. Sesuatu yang paling indah dan saya saat ini, di mana saya bisa mempersembahkan talent saya, baik itu drama, baik itu singer, baik itu choir, baik itu berbagi share, itu kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan melalui saya, Dia pakai untuk ya mengapresiasikan dalam kehidupan semuanya. Saya bersyukur bisa berbagi apa yang saya rasakan, apa yang saya peroleh, baik di KBS maupun di yang lain. Amin. Iya. Ya, itu aja. Iya. Terima kasih Bu Indri. Ya, kita mengerti kok bahwa saya percaya Ibu Indri pasti banyak kegiatan di gereja jelang Paskah, jadi saya bisa memaklumi. Jadi kemarin waktu Ibu Indri WhatsApp, saya bilang, oh nggak apa-apa Bu Indri, ya mungkin lagi ada banyak yang latihan ya mau tampilkan di Paskah, jadi kita bisa mengertilah, memahami itu seperti itu. Ya. Saya percaya Ibu Indri itu kalau nggak ada halangan pasti hadir. Kalian ada pede. Oke, baik. Terima kasih Bu Indri buat sharingnya ya. Tetap semangat buat persiapan Paskahnya ya Bu Indri ya. Iya. Ya, oke. Tadi saya dengar kata apa? Bu Indri bilang terlalu
mahal ya, terlalu besar. Saya jadi ingat lagunya ya. Ada lagu yang terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Jadi betul sekali ya teman-teman, terlalu mahal darah Yesus itu ya. Kalau kita sia-siakan itu malah sayang sekali ya. Terlalu besar pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Ya, jadi yuk kita jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Sekarang next kita yang melanjutkan apa yang sudah Tuhan kerjakan itu. Ya, kita mengasihi sesama kita melayani sesama kita, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Indri. Ya, selamat datang kembali ke Aveli. Ya, oke. Iya, tadi nggak bisa masuk Zoom-nya. Oh iya, saya nggak tahu nih kenapa. Soalnya sini mendungnya pekat soalnya. Oh iya, oke. Baik. Iya, Kak. Ya, kalau gitu sekarang Kak Feli yang sharing. Silakan Kak Feli. Ya, shalom Ya, Kak Mario, shalom Kak Kak Feli. Ya, Ya, ini bicara soal ini ya, Paskah ya. ya, persiapan Iya, Paskah. Ya, ya, enggak, aku mau sharing ini apa firman Tuhan di Matius 27 Kak, ayat 45 sampai 56. Kalau aku mau, aku pasti ngajak kamu. Nggak mungkin ngajak cewek lain. Ya. Tahu nggak? Di Matius 27 ayat 45 mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Ayat 46 kira-kira di jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ayat 47 mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ayat 49, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat yang 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Ayat 55, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Ayat 56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Di sini yang mau aku sharingkan tentang ini apa waktu perkataan Yesus waktu di kayu salib kan, di situ Yesus apa ya istilahnya dia mengeluarkan ini apa perkataan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? enggak gini. Oh, iya. Nah, waktu di kayu salib pun, waktu orang-orang menyalibkan Yesus yang pertama itu berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di sini kita bisa lihat bahwa pengorbanan Yesus itu luar biasa, apalagi untuk setiap kita yang mungkin orang-orang yang berdosa yang bukan terlahir pertama dari keluarga Kristen, mungkin ada yang
terlahir dari keluarga agama Buddha atau terlahir dari agama Islam mungkin ya, tapi di sini kita bisa melihat bahwa perkataan Yesus itu sangat-sangat penuh kasih, Ya. penuh kasih, dan perkataan Yesus di kayu salib itu yang sesungguhnya ini kan waktu Yesus disalibkan kan ada dua ya Kak ya, dua. Shalom Kak. Ya. Halo? Kak? Ya. Suaranya tadi agak jauh Kak. Sinyalnya Kak. Oh iya iya, oke. Lanjut Ya. Kak. Apa dah dia mau ngomong apa? Enggak, waktu Yesus disalibkan ada dua penjahat kan, kanan dan Iya. kiri. Betul. Ya, nah, yang sebelah kanan, Iya, yang sebelah kanan yang diselamatkan. iya, yang sebelah kanan kan berkata, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja, kan? Iya. Berarti di sini Yesus itu istilahnya penuh kasih gitu loh, karena kalau aku tangkap dari firman Tuhan yang Matius 27 ayat yang 45 sampai 56. Di sini ada 7 perkataan kan, maksud apa? Yang pertama tadi, ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Iya. Setelah itu Yesus berkata, Ibu, inilah anakmu. Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani. Bukan berarti di sini Yesus itu sebenarnya Allah. Yesus sebenarnya adalah Tuhan. Tapi dia memanggil Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti secara otomatis, berarti secara pemikiran kita bahwa penderitaan Yesus di kayu salib itu sangat-sangat besar. Maksudnya kasihnya Yesus itu kepada kita itu nggak bisa nggak bisa dipikir dengan logika gitu loh. Iya. Setelah itu dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Di sini berarti di saat kita harus memperingati saudara kita akan memperingati Jumat Agung. Berarti kita istilahnya mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib gitu loh. Tentang pengorbanan Yesus waktu dia disalib, waktu dia dihianati murid-muridnya, dan pada hari ketiga dia bangkit. Di sini yang mau aku sharingkan ya sungguh maksudnya itu pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat-sangat besar. Bahkan cintanya dia itu sama kita. Seharusnya kan kita yang menderita, tapi Yesus yang menggantikan penderitaan kita di kayu salib. Ya itu aja mungkin Kak yang bisa aku bagikan, yang aku bisa sharingkan. Iya, baik. Terima kasih Kak Feli. Ya, betul sekali bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dibayar dengan apapun juga, ya. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa. Saya mungkin menjelaskan sedikit. Saya pernah membaca ya bahwa saat mulai dari pas Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai dia menghadapi proses penyaliban. Nggak dengar suaranya ya? Oh, tes 1, 2, 3. Nggak dengar suaranya. Suara saya, kalau Kak Merina, suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Aku kedengaran tuh, ya kan di sini suaranya timbul tenggelam Kak. Soalnya kan mendung pekat soalnya. Oh, sebentar. Kalau di tempatku di Gresik. Ibu ini coba keluar lalu masuk lagi. Saya coba cek. Kedengeran apa karena di sini pakai wifi kali ya? Wifi rumah sakit.
Enggak, mungkin tadi Ibu Indri sempat ada yang menghubungi, jadi begitu itu biasanya Zoom kayak gitu sih, kalau ada yang menghubungi via WhatsApp. Ada WA mungkin Ada hilang. WhatsApp gitu. Jadi coba Ibu Indri keluar, nanti masuk lagi, dia normal lagi. Bu. Bentrokan sinyalnya. Iya. Oke. Ya, jadi saya mau jelaskan, saya pernah membaca bahwa saat Yesus mulai di Taman Getsemani sampai proses penyalibannya itu, memang benar-benar Yesus itu menjalaninya sebagai manusia, ya. Karena apa? Kita ketahui bahwa Yesus itu kan adalah 100% Tuhan, tetapi 100% juga dia adalah manusia. Tetapi waktu mulai saat di Taman Getsemani sampai pada proses penyalibannya, dia menjalaninya sebagai seorang manusia. Makanya kita waktu di Taman Getsemani, kalau kita baca dari sisi Lukas, kitab Lukas, Lukas ini kan tabib. Jadi dia menggambarkan betapa menderitanya Tuhan Yesus ya waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, saya baca ayatnya ya. Kemudian sebentar. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya mengikuti dia, berdoa, dan dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Tuhan Yesus berkata dan berlutut, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan itu artinya melambangkan penderitaan. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus dan memberi kekuatan kepadanya. Nah, ini yang menarik. Di ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh itu keringat ya, yang menetes ya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya pernah membaca sebuah jurnal ya, dari jurnal medis, bahwa ketika orang mencucurkan keringat sampai menjadi seperti darah, itu betul-betul dia tuh mengalami suatu ketakutan yang luar biasa ya. Sesuatu proses yang luar biasa sampai keringatnya itu berubah menjadi darah. Saya pernah membaca di sebuah jurnal ya, dan jurnal itu betul-betul menggambarkan bahwa pengorbanan Yesus itu mulai dari pas di Taman Getsemani itu ya, sampai akhirnya dia dihadapkan kepada mahkamah, kemudian Pontius Pilatus, dan akhirnya dia disalibkan. Jadi proses penyalib, mungkin yang film yang kita lihat menurut kita itu sudah ngeri, seharusnya itu kejadiannya lebih mengerikan daripada itu ya. Tapi itulah namanya kasih ya. Tuhan melakukan semuanya itu karena dia mengasihi kita. Makanya Allah itu adalah kasih sendiri ya. Kalau Allah tidak mengasihi kita, ya dia tidak akan mengaruniakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Tapi karena dia mengasihi kita, dia harus berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau kita sudah dikasihi oleh Allah, yuk mari kita mengasihi sesama kita. Terima kasih Kak Feli buat iya betul ya, ada beberapa perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ya Kak Feli. Ada 7 kalau nggak salah sih. Nah, salah satunya yang tadi ya, Eli Eli lama sabachthani. Iya. Iya, terima kasih Kak Mas. Iya, betul Kak Feli. Jadi Tuhan memanggil Bapaknya ya. Bapa Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Yaitu merupakan gambaran sebagai sosok di mana Tuhan Yesus sedang dia mengalami hal itu sebagai seorang manusia gitu ya. Tetapi ketika dia sudah mengalami itu semua dan akhirnya dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah yang menjadi iman dan pengharapan orang Kristen.
Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, dia sudah menang dari segala kuasa, ya, kuasa maut sekalipun dia sudah menang, maka iman dan pengharapan kita di dalam Dia itu tidak sia-sia, tidak mengecewakan, ya. Jadi itu yang harus kita pegang teguh. Ya, terima kasih Kak Feli buat sharingnya. Ya, terima kasih kembali Kak Mario. Iya, sama-sama Kak Feli. Sekarang kita ke Temanggung nih. Shalom Kak Iva, selamat sore. Udah lama juga nggak pernah nongol. Silakan Kak Iva. Iya, Shalom juga teman-teman KBS, Kak Mario, Lydia Ya. juga. Lama juga ya ndak ikut. Terakhir ikut dulu sebelum Natal ya kira-kira. Iya Kak. Sudah berbulan-bulan. Iya, Aduh, nggak apa-apa Kak Iva. Iya. iya, kadang repot juga dengan anak. Oh iya. Ndak ada sih yang ingin saya sampaikan, cuma ini ya mungkin ini rencana Tuhan, bukan kebetulan juga. Ya. Renungan dari Kak Mario tadi sesuai banget dengan apa yang saat ini sedang saya alami, bahwa kita harus mengasihi sesama manusia kita karena Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Itu saya itu baru belajar mengasihi sesama. Yes. Ya kira-kira ini sharing juga ya. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Nggak apa-apa, silakan Kak Iva. Iya. Iya, kemarin nggak ikut itu rasanya itu, oh Tuhan itu kayak memberi cobaan, kok segini banget. Kemarin sempat ada salah paham sama teman, dan teman itu ya mengatakan yang ya menilai saya yang buruk gitulah. Tapi karena di sini posisi saya mungkin ya bisa dibilang saya tidak melakukan itu, tapi suaminya yang melakukan. Tapi istrinya itu mengatakan, menuduh saya bahwa saya yang melakukan hal yang tidak pantas. Ya. Seperti itu. Tapi ya saya coba menerima, mau dia mengatakan saya seperti apa, monggo silakan. Yang penting saya tidak melakukan itu, dan yang tahu punya Tuhan, bahwa saya tidak melakukan itu. Tapi saya tetap berusaha minta maaf. Saya minta maaf kalau memang saya salah. Ya saya minta maaf, tapi sebelum Anda mengatakan seperti ini, akan lebih baik Anda konfirmasi dulu dengan suami Anda. Saya kan mengatakan seperti itu. Tapi saya di sini ya cerita sama suami juga. Suami juga mengatakan, ya kalau kamu tidak salah, ya tidak usah merasa bersalah juga. Tapi yang yang merasa ganjel di hati itu, Tuhan, ya itulah yang nggak saya lakukan, tapi dikatakan saya yang melakukan. Itu sedikit mengganggu aja. Tapi saya coba untuk untuk menerima, untuk memaafkan dia. Mau dia mengatakan saya seperti apa, enggak apa-apa. Yang penting saya merendahkan hati, saya yang minta maaf duluan. Hanya itu saja. Dan tadi waktu ini waktu luang juga, saya mau ikut ibadah KBS, dan ya itu renungannya langsung kena di hati, langsung kena juga. Tapi satu, Tuhan terima kasih saya diberikan kesabaran. Terima kasih banget sama Tuhan. Mau seberapa berat, saya tetap coba untuk sabar. Yang jelas mencoba nerima, mencoba mengasihi dia, meskipun ya dia mengatakan yang dalam hati tidak enak banget, tapi ya enggak apa-apa gitu aja. Dan saya berdoa sama Tuhan, ya semoga semoga tidak terjadi sama orang lain, hanya saya saja gitu aja. Mungkin yang dia lakukan tidak terjadi sama orang lain, mungkin cukup di terakhir di saya. Hanya itu saja yang saya doakan sampai hari ini. Iya, terima kasih Kak Mario. Itu aja. Terima kasih. Apa yang Kak Iva lakukan ini luar biasa ya. Jadi betul sekali Kak Iva ya. Kalau Kak Iva merasa tidak bersalah ya, Kak Iva tetap merendahkan hati Kak Iva ya. Mungkin orang akan membicarakan kita yang tidak baik, tapi selama kita tidak melakukan hal itu,
kita kalau Kak Iva tadi bilang malah Kak Iva sendiri yang minta maaf sama dia, ya. Semisalnya ada sesuatu yang membuat dia jengkel, ya walaupun Kak Iva nggak melakukannya, tetapi Kak Iva punya sikap kerendahan hati yang tetap mau minta maaf. Itu yang saya akui luar biasa. Itulah wujud kasih di dalam kehidupan kita. Jadi Kak Iva tetap merendahkan hati, tetap mengampuni, dan ada firman-Nya ya, bahwa kita harus mendoakan dan memberkati musuh kita, ya. Kita tetap doakan dia, kita berkati dia, ya. Apapun ya manusia mau berkata, ya mungkin kalau kita mau apa ya, kita mau ini sama daging kita, ya kita pasti akan merasa sakit. Kalau kita tunduk sama kedagingan kita, rasanya pasti sakit. Kita nggak berbuat salah tapi dituduh salah, itu rasanya pasti sakit. Tapi kalau kita sudah menyalibkan kedagingan kita, maka yang ada di dalam kita itu ya apa? Ya kita punya kasih yang luar biasa. Kita mau mengampuni, kita mau apapun yang dia katakan, kita tetap mengampuni dia. Dan kita tidak membenci dia, ya. Kita tetap misalnya bertemu dia, kita tetap mengasihi dia, walaupun mungkin penerimaan dia sama kita kurang begitu baik, kita tetap mengasihi dia, ya. Suatu hari nanti, ya, pasti Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu kepada apa yang tadi yang menjelekkan Kak Iva itu, ya. Yang penting kita hidup benar, kita mengampuni dia, kita bawa dia terus di dalam doa, kita lepaskan berkat sama dia, pasti Tuhan akan campur tangan. Percaya itu, firman Tuhan itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang omong kosong. Apa yang sudah Tuhan firmankan itu ada kuasanya. Kalau kita melakukannya, kita percaya sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan itu pasti akan terjadi. Jadi apa yang Kak Iva lakukan itu sudah sangat benar, ya. Ya puji Tuhan, ya saya sungguh bersyukur Kak Iva punya langkah yang luar biasa, ya. Itu terus bawa di dalam doa, lepaskan berkat, lepaskan pengampunan, doakan dia agar supaya Tuhan yang melembutkan hatinya, Tuhan yang mengubahkan hidupnya, ya. Biarlah kita sudah melakukan bagian kita, selebihnya Tuhan yang melakukan bagiannya. Oke, jadi ya Kak Iva tetap semangat, ya. Jangan merasa terintimidasi, jangan merasa bersalah, ya. Yang penting Kak Iva sudah melakukan yang benar. Itu sudah luar biasa loh. Apa yang suami katakan itu sudah benar. Jadi tetap mengasihi saja, ya. Nggak usah banyak pikiran atau gimana. Doakan saja. Doakan yang terbaik buat dia. Itu aja Kak Iva. Iya, terima kasih Kak Mario. Terima kasih Kak Iva untuk sharingnya yang luar biasa pada sore hari ini. Ya, baik. Mungkin terakhir dari Ibu Lydia, silakan Ibu Lydia mau menambahkan. Ya, shalom semuanya. Shalom Kak Merina, Bu Indi, Kak Peri. Tadi yang pertama itu lagi membahas tentang ini ya, kita akan memperingati Paskah ya. Dan benar kata teman-teman semua, pengorbanan Tuhan Yesus itu mahal ya, bukan murah gitu. Jadi kita tuh nggak bisa membalas, dengan apa kita bisa membalas kasih yang begitu besar itu. Jadi hal terbesar dalam hidup ini adalah saat kita itu diampuni dosa-dosa kita. Karena kan kita itu jauh ya dari Tuhan karena dosa-dosa kita. Kita terpisah dari Tuhan itu karena dosa-dosa kita. Sebenarnya dulu itu kan kita sama-sama dengan Tuhan, hidup bersama-sama, hubungannya dekat, hubungannya intim. Kita kalau dulu manusia pertama ya, sama-sama dengan Tuhan. Tapi kemudian karena ada dosa, itu membuat kita itu jadi terpisah ya dari Tuhan. Nah, Tuhan itu yang pertama itu kan dikasih hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu tetapi hukum Taurat itu
dari Tuhan, tetapi manusia dengan kekuatannya sendiri, dengan daya upayanya sendiri, itu tidak mampu ya. Jadi Tuhan sendiri yang, dari pihak Tuhan sendiri yang mengusahakan, karena begitu Tuhan itu merindukan hubungan yang intim, hubungan yang seperti sedia kala, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita itu dibentuk dengan gambaran Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa kembali bersatu bersama-sama dengan Tuhan lagi, yaitu kalau dengan hukum Taurat pasti kan nggak ada yang manusia yang sempurna ya yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Makanya Tuhan dari pihak Tuhan sendiri itu yang datang sebagai itu ya, yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dosa itu benar-benar membuat manusia itu binasa, tetapi karena kasih Tuhan kita itu bisa beroleh hidup yang kekal. Amin. Mungkin itu ya sedikitnya. Terus saya juga mau bagikannya tentang pengorbanan ini ya. Kalau yang minggu-minggu lalu itu saya sempat sharing tentang Nabi Yosafat yang berperang ya. Jadi dia itu ada musuh dari Bani Amon, dari Bani Moab, mau menyerang dia. Tetapi Raja Yosafat ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Jadi setiap mau melakukan sesuatu, setiap dia mau mengambil langkah, setiap dia mau memutuskan sesuatu itu, dia senantiasa bertanya dahulu kepada Tuhan. Jadi apapun yang mau dia lakukan, dia tanya dulu sama Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang, majulah berperang. Tetapi Raja Yosafat ini ketakutan ya, karena dia tahu pasukan itu sangat besar dan dia itu merasa takut gitu. Tapi karena Tuhan bilang, maju, kamu akan menang gitu, karena Tuhan sendiri yang akan berperang dan kamu hanya akan diam saja melihat ya. Jadi Tuhan yang berperang, jadi dia maju. Nah, begitu juga dengan kita saat ini ya. Kita itu sudah menang. Jadi Tuhan Yesus itu sudah berkorban untuk kita. Kita itu sudah menang, tetapi mari kita percaya gitu. Kalau Tuhan sudah bilang sudah selesai di atas kayu salib, sudah diselesaikan. Jadi semuanya itu sudah selesai. Mau sakit penyakit kita, segala pergumulan kita itu sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikannya, kita sudah menang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya. Kalau yang Raja Yosafat itu mereka ambil tindakan saat mereka percaya, mereka itu memuji Tuhan, mereka itu menyanyi, mereka itu menyembah Tuhan. Pokoknya mereka berterima kasih, bersorak buat Tuhan ya. Karena itu wujud daripada iman mereka. Ya, dan saat itu tuh mereka belum mendapatkan kemenangan itu tuh, tapi Tuhan sudah bilang kamu sudah menang. Jadi mereka percaya, mereka ambil iman. Kalau Tuhan bilang ya itu ya, gitu ya. Jadi di dalam firman Tuhan itu hanya ada ya dan amin. Jadi mereka itu percaya itu. Nah, kalau di Paskah ini saya bagikannya kita sudah menang. Semuanya sudah Tuhan Yesus selesaikan. Jadi kita harus punya iman itu. Oh iya, kita sudah menang. Kita hanya tinggal memuji Tuhan. Kita sudah dosa-dosa kita sudah ditebus Tuhan. Kita itu sudah sudah dibayar lunas sama Tuhan ya. Jadi kita hanya tinggal bersyukur, berterima kasih yang teramat dalam kepada Tuhan. Kita nggak bisa membalas apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Kalau seumpama Tuhan tuh pernah yang mengumpamakan orang yang berhutang, terus dihapuskan hutangnya. Nah itu kalau yang hutangnya besar, itu pasti dia akan lebih banyak berterima kasih ya. Sampai mungkin menyembah. Kalau misalnya kita punya hutang banyak, kita nggak bisa bayar hutang itu dan hutang itu dilunaskan. Pasti rasa terima kasih kita itu sangat besar sampai kita itu mungkin tersungkur-sungkur ya berterima kasihnya sama Tuhan. Nah, seperti itu juga dengan kita ya, kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas semua hutang-hutang kita, kita sudah dilayakkan sama darah Tuhan Yesus yang begitu mahal itu. Nah, respon kita juga harus benar, kita harus percaya dengan iman kalau kita sudah menerima itu, Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Saatnya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menari-nari buat Tuhan kayak gitu. Di tengah mungkin saat ini masih
harus melalui proses pergumulan sebagaimana macamnya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, pergumulan kita itu kan berbeda-beda ya. Jadi itu mungkin yang saya seringkan. Terus juga selain dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, kita juga mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Jadi Amin. Tuhan sudah memberikan kasih itu kepada kita, otomatis kita udah menerima kasih itu, kita mengasihi sesama kita. Nah, terus kemudian harga yang mahal, kita juga harus bayar harganya itu dengan kekudusan. Kita harus berbalik ya, dari hidup yang lama kita, misalnya dulu hidup menuruti daging, tapi sekarang harus hidup dalam kekudusan, ikut firman Tuhan seperti yang Ibu Indri tadi sampaikan ya, ngikut perintah Tuhan kayak gitu. Nah, saya itu juga ditegur kemarin ikut ibadah sama Mesbah Keluarga ya, sama mertua saya dari Papua. Jadi setiap sore itu video call pakai WhatsApp. Jadi kita Mesbah Keluarga. Nah, saat itu saya dapat terima, tapi saya melakukannya itu enggak segenap hati. Jadi kayak ditegurnya itu dari Mazmur yang kemarin itu Mazmur 119 ya. Di situ dikatakan harus mengasihi kalau untuk Tuhan itu segenap hati, jangan setengah-setengah. Jadi kayak ditegurnya, kenapa kok kamu itu enggak bisa segenap hati, kamu itu masih setengah-setengah loh, belum segenap hati untuk Tuhan gitu. Itu yang menjadi teguran buat saya. Terus mungkin itu aja ya dari saya. Saya nanggapin Iva ya, yang tadi tentang mengasihi. Dituduh ya, maksudnya nggak melakukan tapi diprasangkain melakukan gitu. Iya, difitnah. Oh, difitnah. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, dulu tuh saya sempat ada orang yang mengatakan begini-begini, padahal nggak seperti itu gitu. Dan saya tuh cari cara untuk pembuktian gitu. Ngomong terus ya, membuktikan bahwa saya tuh enggak loh, saya itu seperti ini, bukan seperti ini. Tapi ternyata itu tuh enggak ada gunanya. Ternyata kita tuh enggak perlu membuktikan apa-apa. Jadi benar kata Pak Mario tadi, kita cukup berserah, percaya sama Tuhan dan bawa di dalam doa. Karena setelah itu ternyata Tuhan sendiri itu yang membuka ya. Jadi benar kalau kita nggak bersalah, pasti ada waktunya Tuhan itu menyingkapkan itu, yang benar mana, yang salah mana itu akan tersingkap gitu. Dan waktu itu saya kayak jadi malah merasa bersalah, kenapa saya nggak benar-benar percaya sama apa yang Tuhan bilang, kenapa saya nggak melakukan seperti apa yang Tuhan bilang, padahal selalu ya firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi nggak usah kita capek-capek membuktikan ya kalau kita benar ataupun bagaimana, tapi percaya saja sama Tuhan, terus melakukan apa yang Tuhan bilang di firman Tuhan. Kalau misalnya suruh mengasihi ya mengasihi. Nah, misalnya yang penting itu kita harus tahu bagaimana merespon ya saat ada dihadapkan dalam persoalan. Misalnya kayak Iva ini seperti itu. Jadi lihat di dalam Alkitab, kalau misalnya persoalannya seperti ini, responnya itu bagaimana sih? Saya juga lagi belajar juga. Jadi saya belajarnya waktu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan persoalan yang seperti ini, bagaimana Tuhan Yesus itu merespon gitu ya. Waktu Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus itu nggak pernah dia diam gitu, nggak pernah membalas, cuman diam aja gitu responnya. Jadi saya banyak belajar tentang respon-respon yang Tuhan Yesus ajarkan ya, karena Tuhan Yesus itu kan datang, Tuhan Yesus itu jalan, jadi kita itu harus mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan itu ya saat Tuhan Yesus di dunia, karena ya itu Tuhan Yesus sendiri itu adalah jalannya, jadi kita harus ngikut aja apa yang sudah Tuhan perbuat. Jadi mungkin seperti itu ya, benar ya tadi kalau Pak Madi bilang, pasti daging kita itu berontak. Kalau saya itu berontak, aduh saya tuh kan nggak salah, kenapa sih harus gini. Nah itu berontak namanya, harus mau membuktikan
Padahal kita hanya perlu percaya dan mengandalkan Tuhan saja yang kalau kita ada di pihak Tuhan, pasti Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Amin. Ya, intinya tunduk saja sama Tuhan. Tunduk itu artinya kita taat sepenuhnya ya, segenap. Dan saya sangat tertarik sekali sama pernyataan Ivani karena sama juga, kayaknya kita sama ya. Jadi Iva tuh tadi sempat bilang, saya mau supaya ini tuh berhenti sampai di saya aja dan nggak menyakiti orang lain lagi. Nah itu tuh kemarin beberapa hari yang lalu ya, saya baru bahas sama Pak Mario ya. Jadi biasanya orang itu melakukan kayak gitu karena kadang tuh dia mendapat perlakuan dari sekeliling ya, kadang-kala seperti itu, misalnya dia menyakiti orang, ternyata sebenarnya dia itu ada di lingkungan yang toksik, misalnya dia sering disakiti mungkin dalam keluarganya atau sering dikata-katain yang nggak benar, misalnya kalau tentang dia suka ngata-ngatain orang, atau dia suka jahil, ternyata di lingkungannya itu orang-orangnya itu jahil, jadi dia juga kayak apa sih, nularkan, dia melakukannya ke orang lain lagi. Jadi kalau misalnya kita menemukan orang-orang yang seperti itu, saya salut banget kalau Iva tuh bisa, ini harus berhenti sampai di sana. Artinya ya udah berhenti sampai di kita. Saya juga lagi belajar itu juga ya. Kalau misalnya ada orang yang bikin itu tuh nggak enak buat kita, jadi udah cukup berhenti sampai di saya nggak boleh melakukan ini ke orang lain lagi. Kayak gitu kalau menurut saya juga. Tapi saya nggak tahu nih maksud Iva berhenti sampai di saya itu orangnya itu atau Iva yang mau menghentikan, maksudnya Ivanya nggak mau menularkan ke orang lain gitu. Bingung nggak ya? Oh ya, Lydia. Ya. Tadi yang pernyataan saya sing cukup berhenti sampai di saya. Mungkin apa ya? Dia kan istrinya itu ceritanya menuduh saya itu menggoda suaminya. Padahal kan fakta sebaliknya. Jadi saya mikirnya cuma gini, cukup saya mungkin jadi orang yang terakhir mungkin yang dituduh seperti itu. Hanya itu. Dan cukup saya saja orang yang terakhir mungkin yang dia yang suaminya goda itu, dan mungkin dari suaminya itu ada perubahan sikap ke depannya. Oh iya. Jadi maksudnya supaya itu yang mungkin suaminya juga di luar sana itu suka goda-godain gitu ya. Jadi untuk sekarang. Berarti Iva terus bawa dalam doa ya supaya Tuhan membukakan apa yang benar buat orang itu. Amin. Iya. Amin. Mungkin itu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Lydia buat tambahannya. Ini Shalom, ada Ibu Elvi dan Kak Yogi. Shalom Ibu Elvi. Shalom Pak. Ya, mungkin sore hari ini bisa berkenalan aja dulu Bu. Ya. Saya Elvi Novia. Macet ya. Jaringannya mungkin. Ya, ini jaringannya mungkin putus-putus ya Kak Elvi. Iya. Yang pertama dulu Pak Mario ngajak juga nggak bagus sinyal, nggak bisa masuk saya Pak. Oh iya udah, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kalau Kak Elvi mau ikut lagi, nggak pakai video juga nggak apa-apa Kak. Karena kalau pakai video biasanya nanti dia nyedot itu jaringannya itu malah jadi lambat gitu. Kak Elvi dari kota mana Kak tadi? Dari Sumatera Utara. Dari Medan. Medan, tapi masuk pelosok-pelosoknya lagi Pak. Oh iya oke. Salam kenal ya Kak Elvi ya. Iya Pak. Ya oke.
Jadi kita ibadahnya kalau hari Minggu jam 4 sore, tapi kalau hari Selasa dan hari Kamis itu jam 7:30 malam, Kak. Nah, khusus di hari Selasa kita ibadahnya itu pujian dan penyembahan aja, ya. Jadi khusus hari Selasa yang senang memuji Tuhan, yang senang menyembah Tuhan, kita adainnya hari Selasa. Tapi kalau hari Kamis dan Minggu itu kita sharing, ya. Tapi karena Kak Elvi baru pertama, jadi kita pengen kenal dulu ya terlebih dahulu anggota keluarga kita yang baru. Selamat datang buat Kak Elvi ya. Semoga komunitas ini bisa memberikan pertumbuhan buat Kak Elvi untuk semakin mengenal Tuhan Yesus lagi. Ya, amin. Terima kasih Kak Elvi. Ya, baik. Oke teman-teman, karena waktunya sudah 5:30 sore ya, kita akan akhiri ibadah kita. Nanti kita akan doakan. Apakah ada teman-teman yang mau dibawa di dalam doa? Silakan kalau ada. Ada yang punya pergumulan secara khusus. Kalau tadi Kak Iva nanti kita bawa dalam doa ya Kak Iva ya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang lain dari Kak Feli, Bu Indri, Kak Elvi, ada yang ingin dibawa di dalam doa? Kalau saya Pak ada. Ya, silakan Kak Elvi. Saya pacar saya itu sudah lama sembuh dari ayan, tapi setelah bulan Februari ini kambuh lagi Pak. Padahal udah rencana mau menikah gitu. Dia dulu pernah, tapi setelah lulus kuliah udah beberapa tahun, udah ada sekitar 4 tahun nggak pernah kambuh lagi. Jadi mohon doakan biar sembuh dia Pak, sembuh total. Oh iya. Nama pacarnya siapa Kak kalau boleh tahu? Adi Persauran Sitepu Pak. Adi Sitepu ya? Iya Pak. Oh iya, oke. Baik, Adi Sitepu. Sebentar ya. Oke, baik. Kita ini tadi apa, sakit ayan ya Kak ya? Iya Pak. Oke, ya. Kita akan bawa dalam doa ya. Dan nanti habis ini saya izin masukkan Kak Elvi ke dalam grup WhatsApp kami ya. Itu biasanya kami punya pokok-pokok doa ya. Nah nanti kita akan masukkan di dalam pokok doa juga ya. Dan nanti kita akan bawa di dalam doa. Kalau misalnya Kak Elvi nggak keberatan dimasukkan di dalam pokok doa, nanti kita masukkan dalam pokok doa dan kita akan bawa di dalam doa. Baik. Dari Kak Feli sama Kak Bu Indri nggak ada yang ingin ditambahkan, Bu Indri, atau yang didoakan? Oke, tidak ada ya. Baik. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini, tapi kita nyanyi singkat aja ya, lagu yang tadi ya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus bercurah untuk menebus terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus
tercurah untuk menebus tercurah untuk menebus tercurah untuk menebus Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami bersyukur, kami sungguh sangat bersyukur punya Bapa yang sungguh baik, yang telah mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus untuk datang menyelamatkan kami manusia-manusia yang berdosa ini, manusia-manusia yang seharusnya menerima penghukuman, tetapi oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu, kami boleh diselamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan, itu suatu anugerah terbesar di dalam hidup kami. Itu suatu hadiah yang terbesar yang kami terima melebihi apapun yang dunia bisa berikan ya Tuhan. Keselamatan itu adalah hadiah yang luar biasa indah bagi kami ya Tuhan. Ajar kami agar kami tetap mengerjakan keselamatan itu dengan mengasihi sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu ya Tuhan. Mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh sungguh-sungguh mengasihi sesama kami, melayani sesama kami, seperti Engkau telah melakukannya untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami boleh bersharing, kami boleh berbagi satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Apa yang kami sharingkan, apa yang kami renungkan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menempuh langkah hidup kami. Itu menjadi pelita yang menerangi langkah kehidupan kami. Dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang Engkau utus untuk memasyurkan nama-Mu di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami berdoa untuk saudara kami Iva yang ada di Temanggung Tuhan. Tuhan, Engkau tahu persoalannya, Engkau tahu pergumulannya Tuhan. Dan Engkau tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar ya Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang dia lakukan ini justru akan menjadi berkat bagi orang yang membencinya. Justru akan dibalikan segala fitnahan itu menjadi berkat yang mengubahkan kehidupan orang tersebut. Kami berdoa, kami melepaskan berkat, kami melepaskan pengampunan bagi orang tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berperkara di dalam hidupnya. Dan Engkau kiranya memberikan kekuatan buat Kak Iva, agar Kak Iva boleh sungguh-sungguh, boleh terus mengandalkan Tuhan, boleh terus mengasihi sesamanya, terlebih mengasihi orang-orang yang memfitnahnya, yang membencinya. Kami percaya Tuhan, bahwa firman kami harus melepaskan pengampunan, kami harus melepaskan berkat, kami harus mendoakan musuh-musuh kami. Itulah firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukannya, maka kuasa dan kemuliaan Tuhan akan turun dan segala sesuatunya akan Engkau tangani sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Kak Iva dan suaminya dan anak-anaknya beserta keluarga besarnya Tuhan yang ada di Temanggung. Curahkan mereka damai sejahtera-Mu. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, senantiasa Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada sore hari ini untuk kekasih dan saudara kami
yaitu Adi Sitepu yang saat ini sedang dalam sakit ayan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa pengorbananmu di atas kayu salib itu sudah mengalahkan segala sakit penyakit. Oleh karena itu Tuhan, kami perkatakan firman-Mu di 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur darah Yesus, Saudara Adi Sitepu sudah disembuhkan. Kami perkatakan oleh bilur-bilur darah Yesus, Saudara Adi Sitepu sudah disembuhkan. Segala sakit ayan, segala sakit penyakit yang lainnya, kami mau tolak, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa, ampunilah segala kesalahannya Tuhan. Engkau bukan hanya menyembuhkan dia, tetapi Engkau memulihkan hidupnya sehingga dia boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Berkati juga Kak Elvi Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pekerjaannya ataupun pelayanannya, apapun yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera di dalam kehidupan Kak Elvi. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami juga bawa Ibu Indri yang boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Ibu Indri dalam pergumulan rumah tangganya. Kami percaya Tuhan, saat ini walaupun belum terlihat secara jasmani, tetapi di alam roh, pemulihan di dalam rumah tangganya itu sudah terjadi. Kami imani, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemenangan, pemulihan sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Ibu Indri. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, apapun yang dia perbuat, Tuhan buat berhasil seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Feli Wijaya Tuhan, di dalam segala kehidupannya Tuhan, apapun yang dia perbuat, apapun yang dia kerjakan, kiranya Tuhan buka jalan. Tuhan berikan keberhasilan, sehingga itu boleh menjadi berkat baginya, dan juga dia boleh hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkati dia dalam kehidupannya sehari-hari, berkati hatinya, berkati kehidupannya Tuhan, sehingga dia boleh menjadi alat-Mu. Engkau boleh ubahkan dia menjadi seturut dengan kehendak-Mu, sehingga Kak Feli ini sungguh-sungguh boleh menjadi alat yang Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain, buat Kak Mei dan suaminya yang sedang ada di dalam pergumulan. Kami berdoa saat ini Tuhan, pergumulan apapun yang terjadi itu, jika mereka dengan penuh iman percaya, yakin bahwa Tuhan sanggup memulihkan, maka pemulihan itu sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bawa setiap saudara-saudara kami yang ada dalam pemulihan, pergumulan keluarga, buat Kak Ardo bersama suaminya dalam pergumulan, Kak Ardo bersama istrinya, Kak Putri di dalam pergumulan ekonomi, kemudian orang tua daripada Kak Ardo di dalam pergumulan rumah tangga. Kami berdoa, kami lepaskan, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang membuka jalan bagi setiap pergumulannya. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pengharapan, sehingga mereka boleh dipulihkan apapun yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk Pak Christian Manorek yang sedang dalam pemulihan sakit ginjal dan juga asam urat. Kami lepaskan mujizat kesembuhan bagi Pak Christian Manorek di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala sakit penyakit, sakit ginjal, sakit asam urat. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sembuhkan. Kami berdoa buat semua anggota-anggota keluarga kami yang ada di komunitas Biji Sesawi, buat adik Elasar yang sedang sakit demam, buat Kak Febri yang sedang PKL, juga buat pergumulan saudara-saudara kami yang lain, Kak Yogi yang sedang
dalam proses mencari kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan lembutkan hatinya sehingga dia boleh sungguh-sungguh dipulihkan, dia boleh sungguh-sungguh bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya komunitas Biji Sesawi ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau melepaskan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Engkau lepaskan bagi setiap kami yang ada di dalam komunitas Biji Sesawi ini ya Tuhan. Dan kami akan berpisah Tuhan untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya, yang kami meteraikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, terima kasih buat Kak Iva, ya. Terima kasih Bu Indri, Kak Feli, terima kasih Kak Mario, Kak Elvi, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tetap semangat, tetap sukacita ya. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Salam. Halo, Tuhan berkati. Sore.